بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Hanya kepadanya kita memuji, meminta pertolongan serta bertaubat dari dosa-dosa kita. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina. Dan hanya kepada Allah pula kita meminta agar dijauhkan dari keburukan-keburukan diri kita. Wa min sayyiati a'malina, dan dari dosa-dosa yang pernah kita lakukan. May yahdihillahu fala mudhillalah. Barang siapa yang telah Allah memberikan petunjuk maka tidak akan pernah sesat selamanya. Wa may yudlilhu fala hadiyalah. Dan barang siapa yang telah Allah sesatkan maka tidak akan mendapatkan petunjuk selamanya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Saya bersaksi tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan Muhammad benar-benar hamba juga utusannya. Qala Allah Ta'ala, Allah mengingatkan kita dalam kitabnya, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai sekalian manusia, hai orang-orang yang beriman, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, patuh dan tunduklah kepada satu-satunya pencipta segala sesuatunya, yaitu Allah. Dan janganlah kalian meninggal dunia kecuali dalam keadaan Islam. Di ayat yang kedua, qala Allah Ta'ala, ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Hai sekalian manusia, sekali lagi bertakwalah, hanya patuh dan tunduklah kepada satu-satunya Tuhan pencipta segala sesuatunya, yaitu Allah, yang telah menciptakan kalian dari jiwa yang satu, yaitu Adam alaihissalam, dan menciptakan dari jiwa yang satu istrinya Hawa alaihissalam, dan telah banyak memberikan keturunan laki-laki juga perempuan dari keduanya. Sekali lagi bertakwalah, hanya patuh dan tunduklah kepadanya, dan jagalah hubungan silaturahim. Sungguhnya Allah senantiasa mengawasi kalian. Di ayat yang ketiga, qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Hai sekalian orang-orang yang beriman, sekali lagi bertakwalah, hanya patuh dan tunduklah kepada satu-satunya pencipta segala sesuatunya, dan senantiasa ucapkan kalimat-kalimat yang benar. Niscaya Ia akan mengampuni dosa-dosa kalian, dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya maka dia telah mendapatkan kemenangan yang besar. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah. Kita tahu sebaik-baik rujukan bagi umat Islam dalam segala lini kehidupan mereka, terutama ibadah, adalah kitabullah, Al-Quran. Wa khair hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan sebaik-baik petunjuk yang merincikan dan melengkapi Al-Quran adalah petunjuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dikenal dengan As-Sunnah. Keduanya rujukan umat Islam dalam segala lini kehidupan, terutama dalam ibadah. Wa syarrul umuri muhdatsatuha, dan seburuk-buruk ibadah yang tidak punya rujukan wahyu dari Al-Quran dan Sunnah. Fa inna kulla muhdatsin bid'ah. Semua ibadah yang tidak punya rujukan wahyu dikenal dengan perbuatan baru dalam agama. Wa nabidatun dhalalah, dan perbuatan baru itu pasti akan membawa pelakunya pada kekeliruan dan kesesatan. Wajarun final itu akan membawa pelakunya ke dalam api neraka. Saudaraku seiman rahimani rahimakumullah. Tema kita pagi ini, semoga Allah berkahi ke depan, adalah saudaraku, inilah rahasia rezekimu. Saya tentunya di awal pembukaan ini memohon kepada Allah Azza wa Jalla agar mengikhlaskan niat kita, dan juga saya berharap jemaah membantu saya mendoakan, mudah-mudahan apa yang akan saya paparkan ini bisa bermanfaat bagi diri saya sendiri dan juga kepada hadirin, serta mudah-mudahan bisa dirilis dalam bentuk buku, karena insya Allah dalam waktu dekat saya akan terbitkan dalam bentuk buku. Membahas masalah rezeki, saudara.
Banyak orang mengurung istilah rezeki ini di makanan, minuman, kendaraan, rumah, sebatas itu saja. Padahal rezeki itu diberikan definisi oleh para ulama adalah segala sesuatu yang dibutuhkan oleh makhluk, segala sesuatu yang dibutuhkan oleh makhluk dalam menjalani roda kehidupan di dunia. Masuk di dalamnya manusia, jin, tumbuh-tumbuhan, dan hewan. Jadi rezeki itu luar biasa luasnya. Bukan hanya sekedar berputar di kebutuhan yang selama ini banyak orang kita atau banyak orang di antara kita memahaminya. Dia hanya menganggap rezeki dan bahkan mengucapkan alhamdulillah kalau kenyang dari makanan, kalau punya baju, kalau punya rumah, kalau punya materi, jabatan. Dia tidak paham bahwasanya rezeki itu masuk dalam segala sesuatunya. Pohon-pohon di sekitar kita yang terus saja gugur daunnya yang satu, keluar daunnya yang lain. Buahnya selesai musim buah yang satu, keluar buah yang lain. Udara, oksigen yang tidak terhingga jumlahnya, dihirup gratis oleh seluruh makhluk, adalah rezeki yang tidak terhingga, yang tidak terhingga. Kita masih bisa hidup dengan lapar sampai seminggu, bahkan mungkin sebulan. Tetapi tanpa oksigen kita tidak bisa hidup, walaupun cuma sesaat. Oksigen jauh lebih besar dalam bentuk rezeki daripada makanan dan minuman. Tapi apakah pernah kita mensyukuri oksigen itu? Bukankah seseorang di antara kita melihat ada beberapa kaum muslimin yang sakit pada saat mereka sesak nafas dan butuh oksigen karena tidak bisa dihirup secara langsung, ada permasalahan di jaringan pernapasannya, dia harus membayar tabung oksigen. Apakah Anda sudah pernah berpikir berapa harga tabung oksigen itu? Sekarang dalam kondisi kita sehat, tanpa butuh energi khusus, tanpa butuh meluangkan waktu khusus, hidung kita terus saja menangkap oksigen tersebut dan tidak ada batasnya. Tidak ada hisapnya, tidak ada nilai, tidak ada bayaran. Mata kita menangkap cahaya yang tidak terhingga. Karena kalau tanpa cahaya tidak akan pernah kita bisa melihat. Berapa banyak cahaya yang ada di alam semesta ini, sehingga seluruh makhluk ini bisa menjalankan roda kehidupannya. Suara, tanpa suara kuping kita tidak akan berfungsi. Begitu pula dengan energi, rasa dan perasaan. Di dalam tubuh kita semuanya rezeki. Bayangkan kalau kita tidak punya rasa, ikhwani. Kita tidak tahu kapan kita lapar, kita nggak tahu kapan kita kenyang, kita nggak tahu kapan kita haus, kita nggak tahu kapan kita sudah hilang dahaganya, kita nggak tahu kapan kita capek. Dan kita tidak tahu kapan capek itu sudah hilang. Kita nggak pernah tahu kapan kita butuh buang air besar dan buang air kecil. Azzakumullah. Semoga Allah muliakan Anda semua. Dan ini dianjurkan diucapkan doa ini kalau menyebutkan sesuatu tempat yang kurang baik, seperti tempat buang hajat tadi. Bayangkan kalau kita tidak punya rasa itu, dan juga selesai menyelesaikan hajat ini tidak ada rasa, kita mungkin bisa meninggal di tempat, saudara. Kita tidak tahu kapan kita lapar sehingga mengisi nutrisi tubuh yang dibutuhkan. Kita nggak tahu kapan kita haus, kita nggak tahu kapan harus kita keluarkan kotoran dari tubuh kita karena tidak punya rasa. Kata ulama, ini semua adalah rezeki-rezeki dasar. Sebelum makanan, sebelum minuman, sebelum kendaraan, sebelum pakaian, sebelum kebutuhan-kebutuhan dasar itu. Karena ini perangkat-perangkat dasarnya yang memang harus ada sehingga rezeki-rezeki yang lainnya akan bisa berfungsi. Tidak akan berfungsi makanan kalau kita nggak punya rasa lapar. Tidak akan berfungsi minuman kalau kita nggak punya rasa haus. Tidak akan berfungsi nikmatnya kita menghilangkan letih pada saat sudah kerja seharian penuh kalau tanpa capek, dan seterusnya.
Maka rezeki itu definisinya jauh lebih luas dari apa yang selama ini dipahami oleh kaum muslimin. Jadi sekali lagi rezeki adalah segala sesuatu yang dibutuhkan oleh makhluk dalam menjalani roda kehidupan dunia. Dan memang di sini ulama hanya membatasi dengan dunia karena memang di dunia ini rezeki itu punya batas, punya ajal. Kita tidak membahas rezeki di akhirat karena itu sudah tidak ada lagi batasnya. Itu sudah tidak ada lagi batasnya. Di akhirat seseorang mukmin masuk ke dalam surga, dia bisa makan sebanyak mungkin tanpa punya rasa kenyang. Dia bisa menikmati makanan apapun tanpa harus ada rasa lapar. Dia tidak butuh lagi buang air besar dan buang air kecil. Di dalam riwayat Bukhari dikatakan ahli surga tidak butuh lagi, tidak ada lagi bagi mereka sakit. Tidak ada buang air besar dan buang air kecil. Makanan dan minuman yang mereka makan akan keluar yang tidak dibutuhkan oleh tubuh mereka dalam bentuk keringat yang lebih wangi dari bau kasturi. Enggak ada masa muda, enggak ada masa tua. Maksudnya tidak ada masa anak-anak dan tidak ada masa tua. Semuanya berumur 33 tahun sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih ini. Jadi memang kita berbicara ruang lingkup rezeki yang di dunia yang sifatnya memang ada syarat-syarat khusus dan ada batas waktu tertentu. Pemberi rezeki ini saudaraku yang menyiapkan seluruh kebutuhan bukan cuma kita, segala sesuatunya tidak terkecuali manusia, jin, seluruh miliaran hewan-hewan yang ada dan juga tumbuh-tumbuhan itu hanya satu, Allah Azza wa Jalla. Allah Subhanahu wa taala penciptanya, kemudian pengasok, Allah yang menyiapkannya, dan stoknya Allah tidak pernah habis. Selalu saja ada. Bahkan para ilmuwan mengadakan penelitian sederhana sebenarnya tapi efeknya besar kepada rasa syukur kita sebenarnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada sebagian ilmuwan mengadakan penelitian tidak pernah ditemukan di pasar manapun di muka bumi satu hari sayur tidak ada. Selalu saja sayur ada, padahal sayur itu selalu dimakan oleh manusia. Ini bukan masalah keterampilan dan keahlian para petani, tetapi ada pengasok yang tidak pernah habis stoknya. Walaupun antum sudah letakkan bibit yang sangat hebat, tanahnya sudah disiramin dengan luar biasa, banyaknya mungkin sampai becek. Kalau Allah Azza wa Jalla tidak mau membuat tumbuh, maka tidak akan tumbuh. Sebagaimana kita akan sebutkan dalil-dalil Al-Qur'annya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan semua itu. Diadakan survei, belum pernah dalam 1 tahun perputaran kehidupan manusia tidak ada buah sama sekali. Kalau buah ini habis, maka akan muncul buah yang lain. Tidak pernah berhenti. Sayangnya banyak orang di antara kita hanya mengatakan, oh musim mangga sudah habis, sekarang keluar musim nanas atau durian. Oh setelah itu musim ini lagi. Kita tidak coba mengambil pelajaran. Siapa yang mengatur musim itu? Dan siapa yang mengatur buah ini, daunnya seperti ini, buahnya seperti ini, rasanya seperti ini. Kita mesti mentadaburi semua itu. Bahkan survei terakhir, para ilmuwan mengadakan penelitian tentang hewan yang kita kenal dengan ayam. Jumlah manusia sekarang populasinya saudaraku 7,3 miliar jumlahnya manusia sekarang. Dan para ilmuwan mengadakan penelitian di jenis hewan ayam yang paling banyak dikonsumsi oleh manusia di muka bumi ini, jumlahnya bisa 5-6 kali lipat dari jumlah manusia, tapi tidak pernah habis, sementara yang disembelih tiap hari miliaran ekor. Apakah ini keberhasilan yang kita bahasakan secara manusiawi dari para peternak? Demi Allah bukan saudaraku, tapi ada pemasoknya, ada penciptanya yang membuat ayam-ayam itu bisa berkembang biak dan akhirnya memenuhi seluruh kebutuhan. Bukankah banyak manusia yang mengeluh dengan air hujan? Mereka menganggap kalau hujan, mungkin sekarang kemarau, tapi pada saat musim hujan 2-3 hari aja hujan non-stop turun, mereka sudah mengeluh. Mereka lupa saudaraku bahwasanya air-air hujan itu
sebenarnya secara ilmiah, seperti sekarang musim kemarau, panas terik matahari ini akan menarik semua air umumnya yang ada di muka bumi ini dengan kadar tertentu, kemudian dia menguap ke atas dan tertampung di awan-awan. Dan nanti dengan izin penciptanya Allah Azza wa Jalla, setelah awan itu penuh, maka Allah Azza wa Jalla turunkan kembali air hujan itu. Apa fungsinya awan? Memfilter kembali air-air yang sudah dipakai oleh makhluk, air yang sudah berubah warna, berubah rasa, ditarik semua oleh Allah Azza wa Jalla dengan hikmah ilahiyah. Tentu di sini yang tertarik baik itu yang kotor ataupun yang bersih, tapi dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala tertampung di awan, kemudian diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi steril lagi. Ikhwat dan akhwat sini yang punya bisnis air isi ulang, pasti lihat bagaimana ada tabung-tabung filter. Awan fungsinya seperti itu saudaraku, tapi ini secara ilahiyah. Maka setelah bersih di filter, dalam hitungan beberapa saat saja diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla dan tanpa hisab, tidak ada batasnya. Turun hujan tersebut non-stop dengan waktu-waktu tertentu untuk memenuhi kebutuhan makhluk. Karena kalau tidak ada air maka tidak akan pernah bisa hidup. Kata Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ja'alna minal ma'i kulli syai'in hayy." Kami jadikan dari air itu segala sesuatunya hidup. Yang membuat banjir bukan karena hujan turun saudaraku, tapi tangan-tangan tanda kutip nakalnya manusia yang menutup saluran-saluran air yang mestinya bisa tertampung, yang Allah sudah buat bak-bak alami ya di laut dan sungai yang menampung air yang berlebihan yang tidak dibutuhkan oleh makhluk. Kemudian digunakan oleh makhluk-makhluk sebagai stok yang akhirnya pada saat mereka kehabisan air di rumah mereka, mereka bisa ke sungai, mereka bisa hewan-hewan yang di air lautan bisa hidup dan seterusnya. Ini luar biasa bagaimana penyiap dan pencipta segala kebutuhan ini adalah Allah Azza wa Jalla. Allah sebutkan hal tersebut di dalam surah Az-Zariyat. Ini dalil yang pertama. Surah Az-Zariyat surah nomor 51. Ayatnya 56 sampai 58. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu minhum an yut'imun. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Kata Allah Azza wa Jalla, aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi kepadaku. Kata para ulama tafsir, selain jin dan manusia itu sudah bertugas, sudah patuh kepada Allah Azza wa Jalla. Jin dan manusia Allah berikan cobaan. Mereka masih bisa tergoda dengan hal-hal yang buruk dan bisa mengerjakan hal-hal yang baik. Kata Allah, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, agar menguji kalian siapa yang mau mengerjakan sesuatu yang baik. Lalu kata Allah SWT, saya tidak pernah meminta balasan rezeki. Saya berikan udara, saya nggak butuh udara itu. Saya berikan air, saya nggak butuh air itu. Saya berikan kalian makan, saya tidak butuh makanan itu. Allah Azza wa Jalla tidak butuh itu. Kita lihat raja-raja dunia yang sifatnya manusia, kalau dia memberikan sesuatu kepada masyarakatnya, dia membutuhkan hal yang sama. Dia memberikan makanan misalnya, dia juga butuh makan. Dia memberikan minum, fasilitas air, dia juga memakai fasilitas air itu. Dia memberikan pakaian, dia juga membutuhkan pakaian itu. Semua kata Allah, Allah nggak butuh. Allah mengatakan, ma uridu minhum min rizq. Saya tidak butuh rezeki dari mereka. Wa ma uridu minhum an yut'imun. Saya tidak butuh diberikan makan oleh mereka. Lalu Allah menjelaskan kalimat rahasianya, innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Ini rahasianya. Ketahuilah, sadarilah, pastikanlah. Karena inna dalam bahasa Arab namanya harfut ta'kid. Sesuatu yang memastikan ya, bahwasanya yang datang setelahnya berita penting. Dan pasti sesungguhnya Allah lah satu-satunya Razzaq. Razzaq ini di dalam bahasa Arab kalau kita terjemahkan ke Indonesia itu orang atau sosok, bukan orang, sosok yang selalu menyiapkan, menciptakan kebutuhan, menyiapkannya, gitu kan, yang tidak pernah habis stoknya, tidak pernah berhenti. Apapun yang kita butuhkan,
sesuai dengan keinginan dia selama ajal belum datang, semua dipenuhi. Semua dipenuhi. Itu dengan istilah Razzaq. Kalau kita mengatakan dengan satu, Razik. Kalau kita bicara substansial kehidupan, misal ada seseorang di antara kita diberikan kesehatan oleh Allah Azza wa Jalla, sehat. Kalau kita bicara masalah substansial, kesehatan saja, kita bisa mengatakan Allahu Raziqi. Allah yang memberikan saya ya rezeki ini. Maksudnya satu substansial. Kita gunakan satu ini. Tapi kalau kita berbicara global seluruh nikmat yang tidak pernah berhenti, kita mengatakan Allahur Razzaq. Allah itu pemberi rezeki. Dan Allah tambahkan lagi Dzul Quwwatil Matin, sebaik-baik tempat untuk bersandar. Di dalam hadis riwayat Tirmidzi, kata Nabi SAW, "Man lam yad'ullah yaghdab alaih." Siapa yang tidak memohon kepada Allah, malah Allah murka padanya. Dalam pepatah bahasa Arab pada saat menjamalkan hadis ini, para pujangga syair Muslim mengatakan, mintalah, janganlah kau minta kepada manusia yang kalau kau minta padanya, dia akan marah. Sekali kita minta bantuan dikasih, 2 kali, 3 kali, 10 kali, dia akan marah nanti. Ini orang ngapain bolak-balik. Tapi kata pepatah bahasa Arab ini, mintalah kepada zat Allah Azza wa Jalla yang justru kalau kau tidak minta, dia akan marah padamu. Justru harus kita tamak terhadap rahmat Allah. Sudah sehat, minta kesehatan. Sampai ulama membahas dalam bab khusus doa. Dan ini teman-teman bisa nonton, ada ceramah saya di web, di www.khalidbasamal.com, atau juga bisa di YouTube. Judulnya Dahsyatnya Doa. Panjang lebar saya jelaskan masalah itu. Ulama mengatakan lebih tepat dan lebih besar pahalanya bila seseorang memohon kepada Allah Azza wa Jalla dipertahankan sebuah nikmat dan ditambah, daripada pada saat nikmat itu sudah diangkat baru dia mohon dikembalikan. Jadi misal pada saat kita lagi sehat, lebih besar pahalanya antum mengatakan, ya Allah pertahankanlah kesehatanku ini. Itu lebih tepat, lebih besar pahalanya dibandingkan kalau sudah sakit baru bilang, ya Allah sembuhin saya. Artinya Allah Azza wa Jalla memang mau supaya kita ngerengek dan manja. Dan memang Allah Azza wa Jalla sangat memanjakan kita. Sangat memanjakan. Manusia ini luar biasa dimanjakan. Apapun disediakan. Apa kebutuhan antum yang belum disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Sampai pernah ada yang mengatakan kepada saya, Ustaz, saya miskin sekali. Gak punya pekerjaan, gak punya simpanan uang. Banyak kekurangan-kekurangan. Saya bilang, antum kaya kok. Kok bisa Ustaz bilang kaya? Saya bilang di diri antum ini, karena saya tangkap dia menilai rezeki itu dari duit saja. Saya tangkapnya orang ini menilai dari uang saja. Maka saya masuk ke alam pikiran dia. Saya mengatakan, kamu ini sangat kaya sebenarnya. Anda ini sangat kaya. Mau bukti? Dia bilang, iya Ustaz. Kalau seandainya saya bilang, ada seseorang yang mau membeli, alhamdulillah jari-jarinya semua utuh. Matanya utuh, telinganya utuh. Semua Masya Allah kulitnya bagus, rambutnya bagus, nggak ada masalah di tubuhnya. Saya bilang, kalau ada satu orang datang mau beli jempol antum ini dengan 5 miliar, mau jual nggak? Potong, diambil sama dia, dibayar 5 miliar. Mau nggak? Nggak mau Ustaz. Loh kenapa nggak mau? 5 miliar nih. Dia bilang saya nggak mau, berarti jempol saya nggak ada kesakitan. Saya bilang kalau begitu, antum punya satu jempol ini 5 miliar jumlahnya. Coba kali 5, kali 10 jari. Kuping, mau nggak dipotong satu kupingnya dikasih 10 miliar? Nggak mau. Orang nggak mau. Kalau dia sehat ya. Kalau nggak sehat mungkin dia mau. Allahu a'lam. Tapi kalau orang masih normal dia nggak mau. Untuk apa? Nggak ada kuping saya satu. Matanya dicungkil dua-duanya. Kasih uang 5 miliar. Nggak mau. Ternyata nikmatnya Allah Azza wa Jalla besar. Makanya saya bilang ikhwani, dari awal tadi definisi penting. Jangan kurung rezeki itu hanya di makanan, minuman, pakaian, dan kendaraan. Ini keliru ini. Terlalu besar nikmatnya Allah pada diri kita. Terlalu besar. Kalau kita peka mau melihat itu luar biasa. Di dalam riwayat Bukhari dikatakan, ada seseorang dari Bani Israel menyembah Allah selama 500 tahun. 500 tahun menyembah Allah Azza wa Jalla. Ini gak main-main.
Di sebuah pulau nggak ada kemaksiatannya 500 tahun. Pada saat dia meninggal dunia, maka kata Nabi SAW, orang ini bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada para malaikat, masukkan orang ini ke dalam surga dengan rahmatku. Orang ini bilang, amalku ya Allah, 500 tahun sholat, puasa, ibadah, tidak pernah ada maksiat, di pulau sendirian 500 tahun Allah kasih umur. Kata Allah SWT, dengan rahmatku. Dia bilang, amalku ya Allah. 3 kali Allah ulangi, dengan rahmatku. Dia mengatakan, amalku ya Allah, tetap ngotot. Maka kata Allah Azza wa Jal, ambil seluruh amalnya hambaku ini, timbang dengan nikmat mata yang aku kasih. Waktu ditaruh di timbangan ikhwani, tiba-tiba nikmat mata saja itu sudah jauh lebih berat daripada seluruh amal yang dia kerjakan. Nikmat mata, belum nikmat yang lain nih. Belum nikmat, terlalu banyak nikmatnya Allah Azza wa Jalla yang tidak terhitung, gitu kan? Maka kita harus peka dalam memahami apapun yang berhubungan dengan rezeki, tentu dengan ilmu yang benar. Sebagaimana insya Allah saya berdoa kepada Allah Azza wa Jalla agar memberikan pemahaman yang jelas bagi kita semua dengan materi yang kita sampaikan pada hari ini. Ada seseorang dosen di Ummul Qura, beliau pernah bercerita, saya dengarkan di kasetnya, kemudian saya jadikan sebagai tambahan informasi dalam berhubungan surah Az-Zariyat ini. Dia bilang, saya lagi di jalan sama salah satu teman saya, temannya kebetulan pengusaha. Lalu kemudian beliau bilang, teman saya berkata, Syekh, ajarkan kepada saya doa yang kalau saya baca, Allah selalu menambah terus rezeki saya. Kata Syekh ini, tidak terlintas apapun di benak saya kecuali surah Az-Zariyat ayat 56 sampai 58 tadi. Dia bilang, saya sarankan engkau lakukan, selalu ucapkan ayat Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu minhum an yut'imun innallaha war-razzaqu dzul quwwatil matin. Ikrarkan kalimat itu dalam doamu, innallaha war-razzaqu dzul quwwatil matin urzuqni. Wahai zat yang maha pencipta, ya, segala kebutuhan yang tidak pernah habis stoknya, yang selalu mengawasi dan memberikan kebutuhan makhluknya, sebaik-baik tempat bersandar, berikanlah rezeki kepadaku. Kata Syekh ini, sebulan kemudian saya ditelepon oleh orang ini, lalu kemudian dia berkata, jazakallahu Syekh, setelah aku amalkan doa ini sebulan, Allah Azza wa Jal, Razzaq dzul quwwatil matin, memberikan kepadaku 1 juta rial. Dia mengatakan begitu. Jadi usahanya berhasil gitu. Tapi ini sedikit tambahan berhubungan dengan ayat tadi. Jadi kita bisa menggunakan tentu bertawassul dengan Asmaul Husna. Sebagaimana Allah SWT mengatakan dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonir wa lillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Allah memiliki nama-nama yang mulia, maka gunakanlah dalam doa-doa kalian. Jadi kita dianjurkan mengucapkan itu. Dalil yang lain, yang kedua menjelaskan tentang Allah Azza wa Jalla satu-satunya penyiap daripada rezeki kita ini. Surah Ar-Rum, surah nomor 30, ayatnya ayat 40. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi khalaqakum tsumma razaqakum tsumma yumitukum tsumma yuhyikum. Dialah satu-satunya Allah yang telah menciptakan kalian. Menciptakan ini ikhwani, dari tidak ada menjadi ada. Telur yang cair menjadi ayam, biji yang dilempar di tanah menjadi pohon, sperma, dan sel telur yang lebih halus daripada debu menjadi manusia kayak kita. Bisa ngomong, bisa bicara, bisa lari, bisa marah, bisa senang. Lalu dialah yang memberikan kalian rezeki, memenuhi kebutuhan-kebutuhan kalian. Dia ciptakan dan dia penuhi kebutuhan kalian. Mata butuh cahaya, diciptakan cahaya, tidak ada batasnya. Telinga butuh suara, diciptakan suara. Hidung butuh oksigen, diciptakan oksigen. Lidah kita bisa mengecap, diciptakan beragam macam rasa, yang pedas, yang asin, yang manis, ya, yang gurih, ya. Semuanya diciptakan dan lidah kita bisa membedakan seketika mana rasa manis, mana rasa pedas, mana rasa semua. Dan itu cuma sepotong daging kecil. Renungin dengan urat-urat saraf yang peka. Hidung kita bisa membedakan mana bau busuk, bau wangi dalam seketika.
Ini semua luar biasa rezekinya Allah Azza wa Jalla. Bibir kita membutuhkan ucapan, suara dari dalam, maka dikeluarkan dari kerongkongan kita. Tangan kita ya bisa menjamah, kaki kita bisa melangkah, dimudahkan oleh Allah Azza wa Jalla dengan kadar-kadarnya semua. Dia memenuhi kebutuhan kalian. Lalu dikatakan, dan Dia yang mematikan kalian, serta Dia juga yang menghidupkan kalian, membuat kalian bisa bergerak hidup nih, dan yang membuat nanti kalian mati hanya Dia. Kata Allah, hal min syurakaikum man yaf'alu min dzalikum min syai'? Ada enggak yang kalian seru selain Allah? Pohon kah dianggap keramat, jimat kah, gunung kah, syaitan kah, apa ajalah yang kalian seru selain Allah, yang kalian sekutukan dengan Allah, yang bisa melakukan itu buat kalian, bisa memfungsikan mata kalian, bisa menyiapkan cahaya, bisa menerbitkan matahari, bisa menyiapkan asupan suara, bisa menyiapkan oksigen tanpa batas. Adakah yang bisa lakukan itu? Kata Allah subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Maha suci dan maha tinggi Allah terhadap yang mereka sekutukan. Semua selain Allah, ikhwani dan akhwati rahimakumullah, adalah makhluk seperti kita. Kita sama dengan angin, air, api, langit, bumi, apa saja, malaikat, jin, tumbuh-tumbuhan, hewan, sama sebagai makhluk, cuma beda fungsi. Jangan pernah menggantungkan nasib kita kepada makhluk tersebut. Renungi hadis qudsi riwayat Bukhari, di mana Nabi SAW bersabda, Allah Azza wa Jalla berfirman, wahai anak Adam, kalau engkau menggantungkan nasibmu padaku, maka aku akan menjadi pencukup bagimu. Dan wahai anak Adam, kalau engkau menggantungkan nasibmu pada makhluk, aku akan membiarkan kau dengan keadaanmu. Nah, dikasih nggak dikasih terserah. Ikhwani, sebelum memulai pekerjaan, mulai dengan doa kepada Allah Azza wa Jalla. Jangan malah ditunda. Bukankah kita kalau mau makan disuruh berdoa dulu, mau minum berdoa dulu, mau tidur berdoa dulu, selalu kan begitu. Kita subhanallah kalau ke dokter dulu, doanya nomor 30. Nanti kalau sudah tidak sembuh baru angkat tangan ke langit minta kepada Allah. Sebelum ke dokter berdoa, ya Allah, jadikan dokter ini penyebab saya sembuh. Sembuh tuh insya Allah. Ada orang nggak 10 tahun nggak sembuh-sembuh. Apa masalahnya? Karena tidak menggantungkan dirinya pada Allah Azza wa Jalla, menggantungkan diri pada dokter. Dok, kok saya belum sembuh ya? Telepon lagi, ada obat lain nggak? Konsultasi sama dokter spesialis yang lain sampai ke luar negeri. Gimana bisa sembuh nih? Pencipta kamu Allah, pencipta penyakit itu Allah, pencipta kesembuhannya Allah. La ilaha illallah, nggak ada yang lain. Yang ciptakan kita Allah, yang ciptakan lapar kita Allah, yang ciptakan penghilang lapar itu Allah. Nggak ada yang lain. La ilaha illallah. Maka hadis qudsi ini mulia sekali. Dalam hadis qudsi yang lain, Allah Azza wa Jalla juga berfirman, wahai anak Adam, kalau seandainya engkau meyakini ada kerajaanku, maka kamu tidak usah takut dengan raja siapapun di dunia, karena kerajaanku tidak akan pernah hilang. Usah takut. Raja siapapun, Ibrahim alaihissalam berhadapan dengan Namrud yang bisa menebas lehernya setiap saat, tidak takut. Tidak ada yang ditakut. Kata Allah SWT, wahai anak Adam, kalau seandainya aku menentukan rezekimu dan kamu ridho dengan itu, selalu bilang alhamdulillah, kamu ridho dengan itu, aku akan jadikan rezeki itu mencukupi bagimu. Dan kalau seandainya rezeki itu kau tidak terima, kau tidak ridho, gerutuh, selalu kurang saja hidupnya dianggap, selalu saja sangka buruk dengan Allah, kata Allah SWT, aku akan sempitkan dunia di hadapanmu dan tidak akan datang kepadamu rezeki kecuali yang sudah aku catatkan. Bisa. Tetap yang sudah aku tentukan kadarnya itu sampai kepadamu, yang lain tidak ada. Ini hadis yang agung, gitu kan? Dalam riwayat yang lain, riwayat Bukhari, Nabi SAW bersabda juga, Allah SWT berfirman, wahai hamba-hambaku, aku telah mengharamkan kezaliman untuk diriku, maka aku jadikan itu haram di antara kalian. Gak boleh saling mengambil haknya orang lain. Sudah ditentukan semuanya kok haknya. Lalu kata Allah Subhanahu wa taala, wahai hamba-hambaku jin dan manusia, semua tidak terkecuali. Kalau seandainya kalian semua beriman dengan iman yang satu, kata para ulama hadis, seperti imannya Nabi Muhammad SAW. Semua kita ini
semua jin, semua manusia, tingkat imannya Nabi Muhammad SAW. Luar biasa. Gak ada kufur, tingkatnya luar biasa. Kata Nabi SAW, Allah berfirman, itu tidak akan mengurangi dan menambah sedikit pun dari kekayaan dan kekuasaanku. Tidak ada pengaruhnya. Kalau kalian semuanya beriman, tidak berpengaruh buat saya, kata Allah. Dan wahai hamba-hambaku manusia dan jin, kalau seandainya kalian semua kufur dengan kufur yang satu, kata ulama hadis, ini penjabarannya, kalau kufurnya seperti Fir'aun, yang paling kufur kepada Allah, mengaku Tuhan, semuanya jin, semuanya manusia, miliaran jumlahnya, kata Allah Azza wa Jalla, tidak akan mengurangi sedikit pun dari kekuasaan dan kerajaanku. Wahai hamba-hambaku manusia dan jin, kalau kalian semua berkumpul di sebuah lembah yang luas, kemudian masing-masing minta hajatnya, semua minta apa yang dia mau, apa saja, semua. Dan saya kasih masing-masing, tidak akan mengurangi sedikit pun dari kekuasaan dan kerajaanku, kecuali seperti jarum yang dicelupkan ke lautan, lalu diangkat. Nah, jarum itu, maka tidak akan mengurangi sedikit pun. Jadi kita harus renungin semua ini, ikhwan. Allah Azza wa Jalla memberi rezeki. Jangan pernah menggantungkan nasib pada makhluk. Gantungkan nasib kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau ada sesuatu yang belum kita dapatkan, maka yakinlah, kalau bukan dosa penghambatnya, berarti Allah Azza wa Jalla belum tentukan sebagai bagian dari kita. Saya ingin berikan gambaran dulu. Rezeki itu ibaratnya, ini kalau contoh saya pribadi, supaya mudah dipahamin. Rezeki itu, di dalam buku yang saya tulis insya Allah ini, saya membagi rezeki yang saya namakan rezeki yang mutlak dan rezeki yang ikhtiar. Agar mudah dipahami saja. Ini metode penulisan. Rezeki itu saya berikan contoh seperti sebuah pohon. Pohon ini ada buah yang berjatuhan, ada buah yang bergelantungan. Buah yang berjatuhan ini dan bergelantungan, siapa saja beriman atau tidak beriman, beriman atau kafir sama saja akan mendapatkan, bisa mendapatkan. Allah Azza wa Jalla tidak membeda-bedakan. Yang kafir bisa dapat mobil, bisa makan, bisa bernafas. Karena memang ini dunia, dan orang-orang kafir adalah ajang dakwanya orang yang beriman untuk diperbaikin. Begitulah Allah buat permainan kehidupan ini, gitu ya. Maka kita harus tahu di sini semua bisa mendapatkan. Yang berjatuhan itu bahasa saya rezeki yang mutlak. Artinya akan sampai ke antum berusaha atau tidak. Di sini rezeki yang berjatuhan ini seperti misal oksigen yang kita hirup selama kita hidup, cahaya yang kita tangkap oleh mata, suara ditangkap oleh kuping, fungsi-fungsi anggota tubuh kita, rasa tadi dan perasaan. Kemudian kadang-kadang seperti gelas minuman ini, saya tidak pernah pesan dengan panitia, tapi disiapkan oleh teman-teman jazakumullah khair, disiapkan. Maka ini adalah rezeki mutlak saya, artinya akan sampai kepada saya nih, gitu kan. Sama halnya ada juga orang tidak bekerja, tidak apa. Orang tuanya yang setengah mati banting tulang, begitu meninggal dapat warisan. Itu mutlak semua. Sifatnya mutlak itu, gitu kan. Artinya akan sampai. Dan ini masuk dalam hadis Nabi SAW yang berbunyi riwayat Imam Ahmad. Kalau seseorang itu lari dari rezekinya, sebagaimana dia lari dari kematian, rezekinya akan datang mengejarnya seperti mati mengejarnya. Ini hadis agung ini, luar biasa. Antum kemanapun akan datang tuh rezeki. Duduk di rumah tetangga antarin makanan. Sampai ke kita itu. Bayi janin di dalam perut gak pernah bekerja. Cuma ngambang di dalam kantong air, hidup 9 bulan, keluar kayak antum nih sekarang. Dari mana asupannya? Ibunya setengah mati, Allah buat sedemikian rupa sistem, sehingga dokter ada belajar, kalau bayi itu butuh nutrisi, butuh asam folat dalam susu, butuh vitamin-vitamin, ibunya dianjurkan yang hamil, makan ini bu, ibunya setengah mati ngunyah, dia saripatinya melalui plasenta masuk ke bayi. Selesai, nggak bekerja, nggak apa. Datang. Mutlak datang kepada dia. Dalam riwayat yang lain kata Nabi SAW, kalau tidak salah hadis ini riwayat Imam Bukhari. Kata Nabi SAW, tidak ada jiwa di sini yang bernyawa meninggal dunia illa yustawfa lahu rizqu, kecuali akan dilengkapkan semua rezekinya yang telah Allah catatkan. Apa kata Ibnu Qayyim rahimahullah? Saya selalu bahagia dan senang, selalu bahagia dan senang, tidak pernah ada kesedihan saya rasakan, kata Ibnu Qayyim.
Karena saya tahu kalau ajal saya sudah ditentukan waktunya oleh Tuhan saya, tidak akan lebih sehari, tidak akan kurang sehari. Untuk apa dipikirin? Kalau sebelum ajal itu 65 tahun dia mati di hari Kamis tanggal 17 misalnya. Kalau sebelum hari itu mau ditabrak mobil, mau kena penyakit parah, tidak akan mati. Kalau sudah tiba hari itu, walaupun dia jaga makanannya, olahragawan, badannya kekar, selalu olahraga, makanannya sehat, kaya raya, tetap mati. Kata Ibnu Qayyim, saya selalu senang karena sudah tahu tuh penentuan ajal. Walaupun saya tidak tahu kapan terjadi, tapi tidak akan bertambah, tidak akan berkurang. Udah tinggal ikhtiar. Dan beliau mengatakan ini saksi bahasan kita. Saya selalu senang dan tenang, bahagia selalu. Karena saya tahu rezeki saya sudah ditentukan oleh Tuhan saya. Dan tidak akan diambil oleh orang lain. Nggak ada ceritanya ikhwani. Camkan baik-baik itu. Tidak ada istilah dalam agama kita rezeki kita diambil orang lain. Nggak ada. Nggak ada itu. Saya waktu ngisi pengajian tentang Tauhid di Surabaya Tabligh Akbar di Al Irsyad waktu itu, kalau tidak salah 2 tahun lalu, sempat ada yang datang ke saya, pengusaha-pengusaha muda. Salah satunya datang kepada saya, Ustaz, bagaimana memahami keadilannya Allah Azza wa Jalla. Ana dia bilang sama beberapa teman ana ini masuk ke satu proyek. Ada 4 orang teman, jadi 5 dengan saya. Dia bilang 5 dengan ana ini, 5 orang ini pada saat goal proyek itu 4 sahib ana ini teman ana dapat semua, ana sendiri enggak. Padahal kalau dilihat dari sisi ketakwaan, kekuatan ibadah, ana bisa mengatakan ana lebih baik daripada mereka berempat. Tapi mereka yang dapat. Bagaimana memahaminya Ustaz? Saya cuma jawab dengan satu. Belum rezeki antum. Selesai. Udah. Biar antum mau nangis darah, tidak bakal sampai ke antum tuh. Dan biar kita duduk tenang sampai ke kita kalau mutlak. Nggak bisa enggak. Subhanallah, saya punya pengalaman pribadi. Di Surabaya ada yang saya gemar sekali. Madu mungso, sering saya suka beli. Enak itu dibungkus kecil-kecil. Saya kalau ke Surabaya sering beli gitu. Saya beli waktu itu subhanallah 50 biji. Memang gemar kenapa? Jadi saya beli sampai 50 biji ikhwani, taruh di kresek kecil. Lagi nunggu pesawat 1 jam lagi take off di Jakarta, saya tunggu di lounge di bandara sambil buka komputer, laptop saya sambil ngetik-ngetik ngisi waktu. Subhanallah saking asyiknya saya ngetik-ngetik, nyusun-nyusun tulisan, gak lama kemudian dipanggil. Maka saya tutup laptop saya, masukkan di tasnya, lalu saya keluar. Saya lupa tuh kresek tadi di sebelah saya. Nanti tiba di Jakarta, udah turun, kayaknya ada yang kurang nih. Kok cuma tas laptop sama koper saya nih? Oh, madu mungso saya ketinggalan di lounge. Tapi saya sudah tahu ilmunya. Oh, belum rezeki saya. Udahlah, ikhlaskan. Nggak bakal sampai di mulut antum kalau bukan rezeki antum. Kita beli makanan, pernah nggak? Kemudian bawa pulang ke rumah, ini terutama kalau yang sudah punya anak-anak nih. Taruh di kulkas niat mau makan besok, besok kita buka sudah dimakan sama anak-anak. Rezekinya dia, kan rezeki kita. Ini yang sifatnya mutlak. Pahamin nih. Gak usah nyesal dengan sesuatu yang kita tidak dapatkan. Ada orang ikhwani, dia kurung dirinya di bingkai kehidupan yang dia buat sendiri. Ini harus antum dobrak nih, seperti gini. Ada orang bilang, saya kalau tidak minum kopi pagi hari, kepala saya pusing. Kalau kira-kira nggak ada kopi pusing nggak? Hah? Ini hidup atau enggak nih? Hah? Nggak ada yang nyaut. Kalau ada orang bilang, saya kalau tidak minum kopi pagi hari, kepala saya pusing. Kalau nggak ada kopi pusing nggak? Secara ilmu medis pusing dia. Sugestinya begitu. Kalau saya tidak minum kopi pagi hari, kepala saya pusing. Pusing benar kalau nggak ada kopi tuh. Dia kurung dirinya di bingkai itu sendiri, dia yang buat tuh. Padahal kalau dia tidak bilang itu, ada kopi, ada susu, ada teh, ada apa saja minum, bismillah, nggak apa-apa. Teman-teman yang masih merokok, coba tanya, kenapa anda merokok? Jawabannya umumnya begini, saya kalau tidak merokok, tidak bisa berpikir.
Saya kalau tidak merokok, tidak percaya diri. Itu sugesti negatifnya tuh. Jadi sudah tertanam di benak dia, gitu kan. Kalau bahasa kita sudah diniatkan begitu. Niat sudah ditekadkan dalam diri dia. Sehingga memang tersaringlah di otak dia, ya, di tubuh dia ini harus merokok. Kalau enggak percaya diri. Kalau enggak maka tidak ada masalah sebenarnya, gitu kan. Sama halnya orang bilang, saya kalau tidak menikah sama orang ini saya bisa gila. Nanti gila benar tuh. Kenapa? Masih banyak manusia seperti dia. Cuma beda paras wajah, beda kulit saja. Cari, minta kepada Allah SWT. Allah cuma buat variasi kok ini, gitu kan. Kata Nabi SAW, kalau seseorang di antara kalian melihat lawan jenisnya dan bangkit syahwatnya, dia jadi pengen berbuat yang haram, maka kembalilah kepada pasangannya, karena pasangannya memiliki apa yang dimiliki orang itu. Kemaluannya sama saja. Ini kemasannya yang berbeda. Sama saja. Jangan terpengaruh dengan kemasan-kemasan, gitu kan. Kemasan ini boleh kita cari yang terbaik, tapi jangan terpengaruh. Kita makan nih. Ini rendang, ini sayur asem, ini rawon, ini sambal, macam-macam tempe. Waktu antum cuil-cuil dikit, dicampur-campur, kita masih bisa bedain mana nasi, mana tempe, mana sayur asam, mana rawon. Ada tercampur jadi satu. Waktu kita taruh di lidah kita masih bisa bedain tuh. Oh ini rasanya ini ini. Tapi kalau sudah lewat sedikit saja, ukuran gini aja di tenggorokan kita, masih bisa bedain mana rawon, mana sayur asam tadi, mana tempe. Sudah nggak bisa. Itu tuh kemasan di luar saja. Kemasan di luar. Pahamin. Ini poin penting. Rezeki yang mutlak akan datang kepada siapapun termasuk yang kafir, dan dia tidak akan meninggal kecuali sudah diantarkan kepada dia semuanya, tidak terkecuali. Hadis Nabi SAW jelas. Ada rezeki yang kedua, di atas pohon, bergelantungan. Untuk naik semua orang bisa, kafir atau mukmin. Tapi dia butuh tangga. Tangga ini ikhwani adalah keterampilan, ilmu. Ada orang sekolah S1 supaya nanti dia ngajar bisa dapat gaji. Ada orang sudah S1 dia mau S2. Karena kalau dia ngajar di kampus S2 gajinya lebih tinggi. Ada yang sudah S2 dia mau S3. Ada yang sampai kejar profesor. Ada orang punya satu restoran mau buka 2 restoran cabang. Ini adalah tambahan ekstra. Dia butuh ilmu untuk itu. Ilmu itu tangganya. Nanti kalau dia sudah punya tangga, dia naik ke atas, dia boleh petik buah yang dia mau. Makanya orang kafir ada yang punya 10 hotel misalnya. Memang dia ikhtiar. Dia berusaha, dia kuasai ilmunya, dia naik tangga, dia petik semua tuh yang dia mau. Dan ini tidak ada batasnya nih. Ini jangan dibayangkan pohon kecil, ini cuma simbol saja, penjelasan. Ini pohon yang raksasa besar, miliaran buahnya tidak pernah habis. Dipetik keluar lagi, terus begitu. Semua orang bisa pakai. Makanya semua orang, satu orang buka restoran, yang 100 orang juga buka restoran, tidak ada masalah. Tinggal bagaimana dia menguasai bidangnya. Cuma perbedaan antara rezekinya orang beriman dengan orang kafir di masalah keberkahannya. Karena orang-orang beriman dilarang oleh Allah mengambil buah yang busuk dan berulat. Nggak boleh. Ini halal haram nih. Ini yang berjatuhan nih, ambil yang bagus saja ya. Yang masih bagus, yang busuk jangan. Ada yang antarin kita makanan sampai ke rumah. Udah bagian tuh sebenarnya. Tapi ternyata kita tahu ini dari uang hasil curian. Ini uang hasil korupsi, jangan dimakan. Jadi kita bisa nolak, itu buah yang berjatuhan. Buah yang bergelantungan juga petik yang berkualitas saja. Jangan petik yang lain. Yang berulat-ulat gak usah. Orang kafir enggak, semua diambil sama dia. Di situ perbedaannya. Terbuka sekali pintu rezeki. Jadi jangan antum heran, kenapa ada orang aliran sesat, kafir, tapi kaya raya. Memang dia ikhtiar. Gitu kan? Makanya jawaban Syekh Utsaimin rahimahullah yang luar biasa, yang saya tangkap memang ini kedalaman ilmu beliau. Waktu ditanya, Syekh, bagaimana kita menanggapi orang-orang Syiah yang di mana-mana sudah punya kampus, sudah punya yayasan, sudah punya usaha, pengusahanya banyak. Kata syekhnya, apa yang dilakukan oleh mereka, lakukan juga dan double kalau perlu. Kalau mereka punya seminar satu, antum buat 2 seminar. Kalau mereka punya 1 perusahaan, antum punya 2 perusahaan. Mereka punya 1 kampus, antum punya 2 kampus. Nggak usah di kantor itu, nggak usah jelasin sedikit saja tentang kesalahan mereka, selebihnya kita berbuat. Berikan penggantinya buat umat. Jadi seperti itu memahaminya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam surah Ghafir
Ini dalil yang ketiga. Surah Ghafir, surah nomor 40 ayat 64. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahul ladzi ja'ala lakumul arda qararan was samaa'a binaa'an wa sawwarakum fa ahsana suwarakum wa razaqakum minat thayyibat. Sampai sini saya terjemahkan dulu. Allah lah satu-satunya yang telah menjadikan buat kalian qarara. Qarar ini ulama tafsir jabarkan makna yang luar biasa. Qarar artinya bisa didudukin, bisa diinjak, bisa ditidurin, bisa diambil, difungsikan tanahnya, bisa dicocok tanamin, bisa dikeluarkan harta yang tersimpan di bawah dari emas, perak, apalah segala. Dikeluarin. Bumi Allah jadikan seperti itu. Bisa dibangunin. Itu artinya qarar. Kita bisa injak, bisa tidurin, bisa bangunin, bisa cocok tanam, bisa ambil tanahnya dipakai, bisa dikorek bagian dalam, dikeluarkan isi-isinya yang berharga. Kata Allah, Allah yang menjadikan itu semua. Gak ada, siapa yang bisa mengatakan dia yang buat itu? Allah Azza wa Jalla satu-satunya zat yang mengakui itu. Juga menjadikan langit sebagai bangunan. Langit sebagai bangunan. Dan kita lihat sendiri di atas kepala kita, serta membentuk dan melukis kalian dengan sebaik-baiknya. Allah Azza wa Jalla melukis, membentuk, ini luar biasa. Kemarin saya sempat kasih contoh, saya ulangin kembali contohnya untuk mereview lagi. Waktu kita bahas tema kenalilah Tuhanmu kau akan bahagia. Kalau seorang pelukis duduk di sebuah tempat, kemudian dia melukis sesuatu di hadapannya, ada pemandangan yang bagus, tumbuh-tumbuhan, lautan, langit, digambar persis seperti itu. Kita lihat, lalu apa kira-kira kita katakan tentang lukisannya? Kalau dia lukis persis seperti apa yang di depan kita, keindahannya sama, warnanya mirip, bentuknya sama, saya yakin kita akan mengatakan hebat, lukisannya bagus. Bahkan sering lukisan dijual sampai miliaran rupiah nilainya, hanya karena mirip persis seperti objek yang sedang digambar. Bayangkan, padahal kita lupa orang ini hanya menciplak dari sekian luas alam semesta ini. Kita lupa yang besar ini dan kita kagum dengan yang kecil. Kita lupa yang bergerak dan kita kagumi yang tidak bergerak. Bagaimana ini? Dia melukis burung-burung, misalnya dilukis atau pohon-pohon. Kita tidak bicara masalah hukumnya, tentu tidak boleh melukis yang bernyawa. Tapi ini orang melukis misalnya, cuma lukisan kita kagum. Sementara yang bergerak dan dibentuk oleh Allah, ini lukisan yang luar biasa. Ini semua alam semesta ini bukan cuma sekedar lukisan yang kita pahami, cuma bisa ditempel di tembok, kita kagum dengan lukisan yang bagus. Ini semua lukisan bergerak nih. Pohonnya berbuah, makhluknya berjalan, udaranya banyak, pergantian siang malam. Ini luar biasa. Bagaimana bisa manusia lalai dengan masalah-masalah seperti ini? Allah mengatakan, dan dialah yang telah melukis dan membentuk kalian dan semua ini makhluknya Allah, dan menyiapkan rezeki kebutuhan kalian dari hal-hal yang baik yang Allah bolehkan saja, halal. Dzalikumullahu rabbukum, itulah Tuhan kalian satu-satunya Allah. Fatabarakallahu rabbul alamin, maka maha suci dan maha tinggi Allah, Tuhan alam semesta. Dalil yang terakhir dalam pembukaan, ini sebenarnya masih di awal-awal, karena semua selalu saya buka dengan dalil supaya jelas dulu. Target bahasan kita, pemberi rezeki adalah Allah Subhanahu wa taala. Surah Qaf, surah nomor 50 ayatnya 6 sampai 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afalam yanzuru ila as-sama'i fawqahum kaifa banainaha wa zayyanaha wa ma laha min furuj. Tidakkah mereka itu, semua manusia dan jin, kita bicara mengenai manusia aja deh, kalangan kita, tidakkah mereka melihat ke langit di atas kepala mereka, bagaimana kami membangunnya? Kita kadang-kadang subhanallah kagum dengan bangunan, misalnya masjid ini kekar, besar, atau ada sebuah istana yang besar, kita kagum, oh hebat ya, bagus ya. Terus kita lupa bangunan yang lebih besar di atas kepala kita. Padahal bangunan-bangunan dunia ini kalau kita sudah naik pesawat misalnya, tidak kelihatan lagi tuh, semewah apapun rumah itu. Tapi langit nggak bisa, kita nggak bisa tinggalkan, selalu ada di atas kepala kita. Mau di atas pesawat, mau di bumi,
dengan kokohnya. Dalam ayat lain Allah mengatakan bighairi amadin tarawunaha, kami bangun langit tanpa tiang menyanggahnya. Gak bisa, para arsitek sekarang manusia mengatakan tidak bisa bangunan tanpa tiang, gak mungkin. Harus ada tiang. Kalau tengah-tengahnya begini kosong, pasti pinggir kiri kanannya semua ada yang ditarik, benang diikat di sebuah, pasti ada tiangnya, gak mungkin. Allah SWT mengatakan. Kemudian kata Allah, kami bangun, kami hiasi dengan bintang-bintang. Kalau rumah ditaruh lampu yang mewah saja ikhwani, warna-warni, warna kuning lah, warna coklat lah, ada lampu sorotnya. Kita luar biasa kalau masuk di hotel-hotel mewah, kita lihat, bagus sekali ya. Kita lupa, ini depan mata kita lampu kecil, bisa pecah, bisa putus. Setiap hari tuh, dari kita masih belum lahir, dari sebelum Adam alaihissalam ada, ayah kita yang sudah ribuan tahun yang lalu, manusia pertama, itu langit sudah terang tuh. Bintang-bintangnya. Gak ada istilah mati karena sudah rusak, putus, gak ada. Nyala terus, lupa gak lihat itu bintang-bintang. Kata Allah, lihat bagaimana kami hiasi langit itu. Dan mereka tidak temukan sedikit pun furuj. Furuj itu yang berarti celah kekurangan, retak sedikit pun tidak ada. Wal arda madadnaha wa alqaina fiha rawasiya wa ambatna fiha min kulli zawjin bahij. Dan bumi yang telah kami hamparkan dan kami tancapkan di atasnya gunung-gunung. Gunung-gunung yang besar, itu Allah yang bahasakan, kami yang tancapkan itu. Dan kami tumbuhkan di atas bumi itu setiap sesuatu berpasang-pasangan. Tabsiratan wa dzikra likulli abdin munib. Itu sebagai ilmu. Tabsirah itu ilmu, penjelas ya, supaya dia tidak bertanya-tanya lagi. Dan peringatan bagi hamba yang munib. Munib itu cerdas, jeli, peka, sensitif dia melihat nikmatnya Allah ini. Wa nazzalna minas samaa'i ma'an mubarakan fa ambatna bihi jannatin wa habbal hasid. Dan kami turunkan dari langit air yang penuh dengan berkah, air hujan. Yang dengan air hujan itu kami tumbuhkan kebun-kebun yang lebat dan biji-biji yang siap untuk menumbuhkan pohon-pohon. Wan nakhla basiqatin laha tal'un nadid. Dan juga pohon-pohon kurma yang banyak memiliki mayang-mayang, tangkai-tangkai yang nanti dari situ keluar buah-buah kurmanya yang banyak sekali. Dan kurma itu pohon yang luar biasa ya. Dia mirip dengan kelapa, umurnya bisa sampai ratusan tahun. Dan kalau berbuah itu, kalau yang normal, yang bagus, itu bisa banyak, bisa sampai 1000 kilo kadang-kadang turun kurmanya. Memang ayat-ayat tanda Allah yang luar biasa. Dan buah kurma ini memiliki sekitar kurang lebih 300 macam kurma. 300 macam kurma. Mayoritasnya 90% kurma kering. Dan kurma yang kering ini bisa bertahan sampai setahun, 2 tahun gak rusak. Gak ada buah seperti kurma. Makanya Allah Azza wa Jalla tekankan masalah itu. Rizqan bil ibad, sebagai rezeki bagi hamba-hamba. Wa ahyayna bihi baldatan maita, dan kami hidupkan dengan air hujan juga itu negeri yang sudah mati, kering. Allah turunkan hujan sebentar, keluar semua tanaman-tanamannya. Kadzalikal khuruj, begitulah kalian akan dikeluarkan nanti, dibangkitkan. Di dalam hadis Bukhari, kata Nabi SAW pada saat ditiup sangkakala yang kedua, maka Allah Azza wa Jalla menurunkan hujan dari langit yang akan menimpa setiap tulang ekor kalian. Kemudian kalian akan tumbuh seperti tumbuhnya tanaman-tanaman. Jadi memang seperti itu, begitu Allah SWT akan menghidupkan kita nantinya. Baik ikhwani, kita masuk ke masalah yang lebih dalam masalah rezeki ini. Dan ini sebenarnya sudah masuk ke poin-poin inti juga. Ada kiat yang diajarkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk mempertahankan nikmat ini, untuk menambahnya. Jadi seperti orang kalau buka usaha, ada kiat-kiat untuk mempertahankan usahanya. Dia menguasai bidangnya, dia menjaga kualitasnya, dia menjaga hubungan dengan pegawainya, ada kiat-kiatnya. Kalau tanpa itu amburadul semua. Kalau dia pecat-pecat pegawainya, nggak ada pegawai, siapa yang mau kerja? Dia menjaga kualitasnya, rusak makanannya, nggak ada yang beli, gitu kan? Ada kiat untuk menjaga.
Kalau dia jaga maka akan terjaga itu. Maka di dalam tulisan saya ini ada 10 kiat untuk menambah rezeki itu. Semua rezeki secara global, apapun sifatnya. Yang pertama ikhwani adalah syukur. Syukur. Ucapkan alhamdulillah dengan merenungi, meresapi makna itu. Syukur akan mendatangkan rezeki tersebut, ya, tambahannya, terus ekstra. Jadi seperti kalau kita beli buah, beli sekilo, nanti akan bertambah tuh jadi 2 kilo dengan harga sekilo saja. Di alam manusia itu susah, nggak ketemu. Tapi di alam yang diajarkan atau maaf, di ilmu yang Allah Azza wa Jalla ajarkan kepada kita, itu ada. Ada istilah melakukan satu perbuatan Allah dibalas berlipat. Membeli sekilo buah, dapatnya harga sekilo, dapatnya 10 kilo. Itu kan dalam Islam kita tahu, dalam Al-Quran, dalam hadis Nabi SAW, setiap amal soleh dilipat gandakan 10 kali lipat, bahkan 700 kali lipat. Jadi balasannya berlipat-lipat. Itu terjadi. Kalau transaksi dengan Allah Azza wa Jalla, maka seperti itu. Syukur ini harus selalu diucapkan dalam segala keadaan. Alhamdulillah, 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 non-stop. Tak boleh diberhentikan. Bahkan sebagian ulama salaf, mereka setiap kali langkahnya, setiap kali menarik nafasnya, selalu ucapkan Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Terus, karena mereka tahu ini kata kunci, passwordnya untuk bertambah nikmat. Itu saja. Makanya setiap kali kita lihat, habis makan ada doa Alhamdulillah, habis minum, bangun tidur, balik, masuk ke dalam rumah, setelah aktivitas ada pasti pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pujian ini akan menambah rezeki tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan dalilnya dalam surah Al-Ankabut. Al-Ankabut surah nomor 29 ayat 17. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama ta'buduna min dunillahi awtsana wa takhluquna ifka. Saya terjemahkan dulu sampai sini. Semua kata Allah yang kalian sembah selain Allah, pohon kah, keramat, jimat kah, kuburan kah, jin kah, malaikat kah, apa saja, semua itu awtsana, itu berhala-berhala. Berhala ini kalau kita bahasakan tidak bisa berbuat apa-apa. Wa takhluquna ifka, dan kalian buat-buat itu dengan kedustaan, bohong tuh. Orang-orang yang jimat dijahit-jahit, kemudian dia bilang bisa berikan kekebalan, dia bohongin dirinya, dia tahu tuh kain tidak ada fungsinya. Orang yang minta-minta kepada pohon, dia tahu pohon tidak bisa buat apa-apa. Patung dibuat, dipahat sama dia, dibuatin mata, dibuatin mirip dengan apa gitu, kemudian diminta-minta sama dia, dia bohong tuh. Dia dusta, jadi dia tahu ini nggak bisa buat apa-apa. Wa takhluquna ifka, kata Allah. Bohong kalian buat itu, kedustaan, ngapain tipu diri sendiri? Lalu kata Allah Azza wa Jalla, innal ladzina ta'buduna min dunillahi la yamlikuna lakum rizqan fabtagu indallahir rizq. Sesungguhnya semua yang kalian sembah selain Allah tidak memiliki sedikit pun dari rezeki kalian. Tidak bisa mereka siapkan kalian oksigen, cahaya, suara, semua kebutuhan kalian itu tidak bisa mereka lakukan apa-apa. Maka hanya cari rezeki itu kepada pemiliknya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa'buduhu, dan sembahlah dia, ikuti hukum-hukumnya, apa yang dia turunkan. Yang halal nikmatin, yang haram tinggalkan, yang diperintahkan kerjakan, yang dilarang jauhi. Washkuru lahu, ini saksi bahasan, dan syukurilah itu. Alhamdulillah, maka pasti akan bertahan tuh nikmat. Ilaihi turja'un, kepadanya lah kalian akan dikembalikan. Masih poin pertama masalah syukur, ada dalil yang lain. Surah Saba, surah nomor 34 ayat 15. Saba ini nama lainnya negeri Yaman. Di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam masih dinamakan Saba. Tapi di zaman Nabi Muhammad SAW itu sudah dinamakan Yaman, ya, negeri Yaman. Allah ceritakan tentang negeri Saba di zaman Ibrahim alaihissalam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana li sab'in fi maskanihim ayah. Di kehidupan negeri Saba dulu orang Yaman itu ada tanda-tanda kebesaran Allah. Jannatani ayyamini wa shimal.
Di negeri Yaman itu di sisi barat dan timurnya penuh dengan kebun-kebun yang lebat. Kata ulama tafsir, di sisi baratnya semuanya tumbuh-tumbuhan sayuran, di sisi timurnya semuanya buah-buahan. Sampai waktu itu Yaman menjadi negeri pemasok di dunia. Semuanya ada. Dan pada saat itu yang menjadi rahasia keberhasilan setelah Allah Azza wa Jalla, mereka buat bendungan namanya Saddul Ma'rib. Ini kalau teman-teman ikuti di ceramah saya di web atau di YouTube tentang Sirah Nabawiyah, di seri-seri awal atau 2 itu saya membahas panjang lebar tentang masalah ini. Bagaimana awal suku Arab yang keluar dari Yaman namanya Jurhum, itu setelah hancurnya Saddul Ma'rib ini. Setelah hancurnya bendungan ini karena mereka tidak bersyukur kepada Allah, Allah datangkan banjir besar, hancur. Kemudian kebun-kebun ini Allah ganti semua dengan pohon-pohon yang tidak baik, gitu kan. Pohon sidr yang berduri, pohon cemara yang tidak lagi bisa dipakai apa-apanya, cuma sekedar menaung saja dari panas, gitu kan, menyerap air hujan. Jadi tidak lagi yang bisa dikonsumsi oleh manusia itu. Tapi saya tidak bahas masalah itu. Yang jelas Allah SWT mengatakan dulu negeri Sabah itu punya kelebihan, makmur. Kulu min rizki rabbikum washkuru lah. Ini kata kuncinya, kata Allah. Makanlah, nikmatin hasilnya, gitu kan, yang telah kami tumbuhkan, kami keluarkan buah-buahan dan sayurnya, dan syukurilah. Bersyukur. Ternyata penduduk Sabah tidak bersyukur. Maka Allah SWT hancurkan bendungan mereka. Kalau kalian bersyukur sambil menikmatin yang halal itu, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Negeri kalian akan jadi baik, makmur, dan kalian akan temukan Tuhan kalian Maha Pengampun kalau kalian buat salah. Tuh lihat. Bagaimana Allah Azza wa Jalla membahasakan dengan sangat jelas